wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Masih pada bagian step materi barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas tentang deret, terkhusus lagi deret aritmatika. Langsung saja. Awali dengan definisi deret. Deret artinya jumlah. Maka deret suatu bilangan adalah jumlah dari suku-suku penyusun barisan bilangan tersebut. Misalkan U1, U2, U3, U4 sampai ke UN merupakan suatu barisan bilangan. Maka dikatakan deret bilangan yang dilambangkan dengan SN itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah bla 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 sampai ke UN. Itu ya. Berarti deret bilangan kita jumlahkan semua suku dari barisan bilangan tersebut. Nah, kita akan menentukan deret dari suatu barisan aritmatika dan deret dari suatu barisan geometri. Untuk pertama sekali, kita akan membahas menentukan deret dari suatu barisan aritmatika. Deret aritmatika diartikan sebagai suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika atau dilambangkan dengan SN berdasarkan definisi deret, maka U1 kita gantikan dengan A ya. Kemudian U2 kita gantikan dengan A tambah B. Kemudian U3 kita gantikan dengan A tambah 2B. Kemudian U4 kita gantikan dengan A tambah 3B. Sampai seterusnya UN itu kita gantikan dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita akan menentukan rumus umum dalam menentukan deret suatu barisan aritmatika. Kita akan mempergunakan dua persamaan. Nah, ini persamaan yang pertama yaitu rumus deret ketika dia dari U1 ke UN. Nah, kita mempergunakan persamaan yang kedua yaitu deret dari suatu barisan yang kita mulai dari UN ke U1. Dua persamaan ini kita jumlahkan ya. Nah, jadi SN tambah SN menjadi 2SN, kemudian sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, ditambah dengan A tambah N kurang 1 kali B, kemudian ditambah A menjadi 2A tambah N kurang 1 dikali B, tambah 2A tambah N kurang 1 dikali B. Begitu seterusnya kalau kita menjumlahkan semua suku pada persamaan ini, ternyata terjadi penjumlahan berulang ya dari 2A tambah N kurang 1 kali B sebanyak N kali. Sehingga kita bisa menemukan 2SN sama dengan N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B ya. Karena 2SN tadi merupakan hasilnya penjumlahan yang berulang dari 2A tambah N kurang 1 dikali B. Oke, dari sini SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Inilah rumus menentukan deret dari suatu barisan aritmatika. Paham ya? Dan ternyata ada satu rumus lagi yang bisa kita temukan dalam menentukan deret dari suatu barisan aritmatika. Apa itu? Kita mulai dari sini, SN sama dengan N per 2 dikali A tambah N kurang 1 dikali B. A tambah A ini penjabaran dari 2A ya. SN sama dengan N per 2 dikali A di sini tetap, ditambah ini rumus UN kan? Ya, berarti kita gantikan dengan UN. Sehingga rumus kedua dalam menentukan deret dari suatu barisan aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Paham ya? Dua rumus yang kita temukan ini. Dengan penjabaran, SN itu adalah deret suku ke N adalah banyaknya suku, A itu adalah suku awal, B itu beda, dan UN adalah suku ke N. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah bla bla bla. Oke, kita jawab soalnya.
untuk menentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika. Dari soal ditemukan A-nya 3 ya, angka pertama dari barisan tersebut. Kemudian bedanya berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama berarti S10, maka rumus S10 adalah 10 per 2 dikali 2 dikali A ya. A-nya 3 berarti 2 dikali 3 ditambah 10 kurang 1 dikali bedanya yaitu 2. Sehingga 5 dikali 6 tambah 9 dikali 2. Berarti 5 dikali 6 tambah 18. 5 dikali 24 hasilnya 120. Jadi bisa kita tentukan bahwa jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika yang ada pada soal adalah 120. Masuk ke contoh yang kedua. Wah, dalam bentuk soal cerita. Seorang pemilik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25N. Tentukanlah jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama. Kita selesaikan. Kita buat dulu apa sih yang diketahui dalam soal. Yang diketahui bahwa UN sama dengan 50 tambah 25N. Dari rumus UN-nya kita sudah bisa memastikan bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Jadi pola pemetikan jeruk membentuk suatu barisan aritmatika. Kenapa bukan barisan geometri? Karena biasanya kalau untuk barisan geometri kan rumus UN-nya menggunakan perpangkatan. Paham ya? Kemudian apalagi yang diketahui? N banyaknya suku, karena yang diminta selama 10 hari berarti N-nya sama dengan 10. Yang ditanya total keseluruhan jeruk yang dipetik selama 10 hari berarti S10 ya. Kita jawab. Untuk menentukan SM dalam barisan aritmatika itu rumusnya ada 2. Ada yang N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Atau rumus yang kita pakai ini ya. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali A tambah U10. Kita temukan pertama sekali A suku awal atau U1 dengan mensubstitusi 1 ke dalam rumus umumnya. Berarti A sama dengan 50 tambah 25 dikali 1. Hasilnya 75. Maka A 75 ya. Kemudian kita menentukan U10. Substitusi 10 menggantikan nilai N pada UN-nya. Berarti 50 tambah 25 dikali 10 hasilnya 300. Dapatlah S10 sama dengan 5 dikali 75 tambah 300. A tambah U10 ya. Hasilnya 1875 buah. Maka banyak total jeruk yang dipetik selama 10 hari adalah 1875 buah. Ngerti kan? Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.